Formasi jabatan analis data ilmiah ahli pertama. 1. Seorang analis data ilmiah ahli pertama sedang menjelaskan perbedaan antara ilmu data, analitika data, dan kecerdasan buatan kepada rekan kerjanya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut? A. Ilmu data berfokus pada pengumpulan data, analitika data pada analisis statistik, dan kecerdasan buatan pada pembuatan algoritma. B. Ilmu data mencakup keseluruhan proses, analitika data berfokus pada teknik analisis, dan kecerdasan buatan pada pembelajaran mesin. C. Ilmu data hanya berkaitan dengan big data, analitika data dengan visualisasi, dan kecerdasan buatan dengan robotika. D. Ilmu data adalah subset dari analitika data, sementara kecerdasan buatan adalah disiplin yang terpisah. E. Ilmu data, analitika data, dan kecerdasan buatan adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jawaban B adalah yang paling tepat. Ilmu data mencakup keseluruhan proses dari pengumpulan hingga interpretasi data. Analitika data lebih berfokus pada teknik-teknik analisis spesifik, sedangkan kecerdasan buatan berkonsentrasi pada pengembangan sistem yang dapat belajar dan beradaptasi, termasuk pembelajaran mesin. 2. Dalam mengevaluasi kualitas sumber data ilmiah, seorang analis data ilmiah ahli pertama harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan indikator kualitas data ilmiah? A. Peer review dan reputasi jurnal. B. Metodologi yang digunakan dalam penelitian. C. Jumlah sitasi yang diterima oleh artikel. D. Kebaruan data dan informasi. E. Popularitas penulis di media sosial. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa popularitas penulis di media sosial bukan merupakan indikator yang valid untuk kualitas data ilmiah. Faktor-faktor seperti peer review, metodologi penelitian, sitasi, dan kebaruan informasi lebih relevan dalam menilai kualitas dan reliabilitas sumber data ilmiah. 3. Seorang analis data ilmiah ahli pertama sedang merancang timeline untuk proyek analisis data kompleks. Tahapan manakah yang seharusnya dilakukan paling awal dalam siklus hidup ilmu data? A. Pengumpulan data. B. Pembersihan data. C. Analisis eksploratif. D. Pemodelan prediktif. E. Identifikasi masalah dan tujuan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa identifikasi masalah dan tujuan merupakan tahap paling awal dalam siklus hidup ilmu data. Hal ini penting untuk menentukan arah dan fokus proyek sebelum memulai tahapan lainnya seperti pengumpulan data, pembersihan, analisis, atau pemodelan. 4. Analis data ilmiah ahli pertama di sebuah lembaga penelitian sedang memilih teknik pengumpulan data untuk studi longitudinal tentang perubahan iklim. Teknik manakah yang paling sesuai untuk mengumpulkan data jangka panjang dan konsisten? A. Survei cross-sectional. B. Eksperimen laboratorium. C. Observasi berkala. D. Wawancara mendalam. E. Focus group discussion. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa observasi berkala C adalah teknik yang paling sesuai untuk studi longitudinal tentang perubahan iklim. Teknik ini memungkinkan pengumpulan data secara konsisten dalam jangka panjang, yang penting untuk memantau tren dan perubahan dalam fenomena iklim. 5. Dalam proses integrasi data dari berbagai sumber, seorang analis data ilmiah ahli pertama menghadapi masalah inkonsistensi format data. Pendekatan manakah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Mengabaikan data yang tidak konsisten. B. Menggunakan hanya satu sumber data. C. Membuat standar format data dan melakukan transformasi. D. Menyimpan data dalam format aslinya tanpa perubahan.
E. Menghapus semua data dan mengumpulkan ulang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa membuat standar format data dan melakukan transformasi C adalah pendekatan paling efektif. Hal ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber sambil menjaga konsistensi dan kualitas data. 6. Seorang analis data ilmiah ahli pertama sedang merancang skema basis data untuk proyek penelitian genomik. Jenis model basis data manakah yang paling sesuai untuk menyimpan dan menganalisis data genomik yang kompleks dan saling terkait? A. Basis data relasional. B. Basis data dokumen. C. Basis data key-value. D. Basis data graf. E. Basis data kolom. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa basis data graf D adalah pilihan yang paling sesuai untuk data genomik. Model ini sangat efektif dalam merepresentasikan dan menganalisis data yang memiliki hubungan kompleks dan saling terkait, seperti interaksi gen dan protein dalam genomik. 7. Dalam mengelola keamanan data sensitif, analis data ilmiah ahli pertama harus menerapkan prinsip least privilege. Apakah makna dari prinsip ini? A. Hanya administrator sistem yang memiliki akses ke data. B. Semua pengguna memiliki akses yang sama ke semua data. C. Pengguna diberikan akses minimal yang diperlukan untuk tugas mereka. D. Data sensitif harus dienkripsi dan tidak dapat diakses. E. Akses ke data hanya diberikan pada jam kerja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip least privilege berarti bahwa pengguna diberikan akses minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. C. Ini meningkatkan keamanan dengan membatasi potensi kerusakan jika terjadi pelanggaran keamanan. 8. Analis data ilmiah ahli pertama sedang melakukan normalisasi database. Pada bentuk normal ketiga 3NF apa yang harus dipenuhi selain syarat pada bentuk normal kedua 2NF? A. Tidak ada ketergantungan transitif pada kunci utama. B. Semua atribut harus atomik. C. Tidak ada ketergantungan parsial pada kunci utama. D. Semua tabel harus memiliki kunci suroget. E. Tidak boleh ada nilai nol dalam tabel. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa bentuk normal ketiga 3NF mensyaratkan tidak adanya ketergantungan transitif pada kunci utama A selain memenuhi syarat 2NF. Ini berarti bahwa setiap atribut non-kunci harus bergantung langsung pada kunci utama, bukan melalui atribut lain. 9. Seorang analis data ilmiah ahli pertama sedang melakukan analisis asosiasi pada data transaksi menggunakan algoritma a priori. Jika minimum support threshold adalah 5% dan minimum confidence threshold adalah 70%, manakah dari berikut ini yang merupakan interpretasi yang benar dari hasil? Jika A, maka B, dengan support 6% dan confidence 75%. A. Aturan ini tidak valid karena support terlalu rendah. B. Aturan ini valid dan menunjukkan asosiasi yang kuat. C. Aturan ini valid tetapi memiliki asosiasi yang lemah. D. Aturan ini tidak valid karena confidence terlalu rendah. E. Tidak cukup informasi untuk menentukan validitas aturan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa aturan, jika A, maka B, dengan support 6% dan confidence 75% adalah valid dan menunjukkan asosiasi yang kuat B. Ini karena nilai support 6% melebihi threshold minimum 5% dan nilai confidence 75% juga melebihi threshold minimum 70%. 10. Dalam melakukan analisis regresi, seorang analis data ilmiah ahli pertama menemukan bahwa model memiliki R-squared yang tinggi tetapi prediksi pada data baru sangat buruk. Apakah kemungkinan penyebab utama masalah ini? A. Multikolinearitas. B.
Heteroskedastisitas. C. Overfitting. D. Autokorelasi. E. Variabel yang dihilangkan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa overfitting C adalah kemungkinan penyebab utama. Ini terjadi ketika model terlalu kompleks dan menghafal data pelatihan, menghasilkan R-square tinggi tetapi performa buruk pada data baru karena kurangnya generalisasi. 11. Seorang analis data ilmiah ahli pertama sedang melakukan analisis deret waktu pada data ekonomi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen umum dalam dekomposisi deret waktu klasik? A. Tren. B. Musiman. C. Siklikal. D. Residual. E. Logaritmik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa komponen logaritmik E bukan merupakan bagian dari dekomposisi deret waktu klasik. Komponen umum meliputi tren, musiman, siklikal, dan residual atau irregular. 12. Dalam melakukan analisis multivariat, seorang analis data ilmiah ahli pertama ingin mengurangi dimensi dataset yang memiliki banyak variabel yang saling berkorelasi. Teknik manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Analisis varians ANOVA. B. Analisis komponen utama PCA. C. Analisis diskriminan linear ELDA. D. Analisis korespondensi CA. E. Analisis faktor konfirmatori CFA. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis komponen utama PCA-B adalah teknik yang paling tepat untuk mengurangi dimensi dataset dengan banyak variabel yang saling berkorelasi. PCA mengubah variabel asli menjadi set variabel baru yang tidak berkorelasi komponen utama sambil mempertahankan sebanyak mungkin variasi dalam data. 13. Analis data ilmiah ahli pertama sedang membuat visualisasi interaktif untuk menampilkan hasil analisis data kompleks. Jenis visualisasi manakah yang paling efektif untuk menunjukkan hubungan antara banyak variabel sekaligus? A. Histogram. B. Scatterplot matrix. C. Boxplot. D. Line chart. E. Pie chart. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Scatterplot matrix B adalah jenis visualisasi yang paling efektif untuk menunjukkan hubungan antara banyak variabel sekaligus. Visualisasi ini menampilkan scatterplot untuk setiap pasangan variabel dalam satu tampilan, memungkinkan analisis cepat terhadap berbagai hubungan antar variabel. 14. Dalam menyusun laporan hasil analisis data, seorang analis data ilmiah ahli pertama harus mempertimbangkan audiens yang beragam. Pendekatan manakah yang paling efektif untuk mengkomunikasikan hasil analisis kompleks kepada pembuat kebijakan yang tidak memiliki latar belakang teknis? A. Menyajikan semua detail teknis dan statistik. B. Menggunakan banyak jargon ilmiah untuk menunjukkan keahlian. C. Fokus pada implikasi praktis dan menggunakan visualisasi sederhana. D. Hanya menyajikan kesimpulan, tanpa penjelasan metodologi. E. Menghindari penggunaan angka sama sekali dalam laporan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fokus pada implikasi praktis dan menggunakan visualisasi sederhana C adalah pendekatan yang paling efektif. Ini membantu pembuat kebijakan memahami hasil analisis dan implikasinya tanpa terjebak dalam detail teknis yang mungkin sulit dipahami. 15. Seorang analis data ilmiah ahli pertama telah menerapkan hasil analisis data dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, langkah manakah yang seharusnya dilakukan setelah implementasi? A. Mengabaikan hasil implementasi dan memulai proyek baru. B. Memantau dampak keputusan dan mengumpulkan umpan balik. C. Menganggap proyek selesai tanpa tindak lanjut. D. Menerapkan hasil yang sama pada semua kasus di masa depan.
E. Menyembunyikan hasil negatif dari implementasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa memantau dampak keputusan dan mengumpulkan umpan balik B adalah langkah yang tepat setelah implementasi. Ini memungkinkan evaluasi efektivitas keputusan berdasarkan data dan perbaikan berkelanjutan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan.